Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan sesi video saya ya tentang ekonomi dan hari ini kita masih membahas di KD 3.9 yaitu tentang manajemen. Pada video tutorial pada sesi ini kita akan khusus membahas tentang fungsi pengorganisasian dalam manajemen, ya kan? Nah, sebelumnya ada video tentang fungsi planning atau perencanaan. Fungsi organisasi ini sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Ya, apa pentingnya fungsi ini, gitu kan? Fungsi ini memiliki peran penting karena tentang mengatur sumber daya dalam sebuah perusahaan atau lembaga, gitu kan? Mengatur agar tepat, mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak orang dalam satu perusahaan, ada banyak orang dalam satu lembaga, dan ada juga banyak orang di dalam keluarga kita, misalnya seperti itu. Setiap orang berbeda-beda, hampir dalam segala hal. Ya, keahliannya berbeda, ilmunya berbeda, motivasinya juga berbeda, tingkah lakunya berbeda, hampir semuanya berbeda. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri tentunya, gitu kan. Sementara mereka harus bekerja sama dalam satu tim, ya. Sementara mereka harus mewujudkan keinginan perusahaan bersama, ya. Untuk itulah diperlukan suatu yang harus mengaturnya, yaitu fungsi organisasi atau fungsi organizing. Maka orang-orang yang memiliki karakteristik individualis, individu, sangat sulit untuk bekerja di dalam suatu tim, ya, untuk bisa diajak bekerja sama mencapai satu tujuan, gitu kan. Uh, Artinya yang ahli menjual biarlah ia menjadi seorang marketing, ya. Yang ahli akuntansi biarlah dia di bagian keuangan, dan yang suka utak-utik mesin atau ahli mesin biarlah dia di bagian teknisi, di bagian produksi perakitan mesin, misalnya seperti itu, ya kan? Right man on right place, orang yang tepat berada di posisi yang tepat, gitu ya. Dan semua orang punya keahliannya sendiri, gitu kan. Dalam pengorganisasian mereka diberi tugas sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya, gitu kan, agar perusahaan menjadi stabil, ya. Karena apa? Stabilitas perusahaan itu sesuatu yang mutlak, ya. Karena stabil tidaknya perusahaan itu sangat berpengaruh sekali pada mampu tidaknya perusahaan mencapai suatu tujuan atau goal, ya. Stabil tidaknya keluarga Anda sangat mempengaruhi sekali tercapai tidaknya tujuan atau goal hidup Anda. Dipungkiri atau tidak dipungkiri, itu realitanya seperti itu, ya. Coba bayangkan jika tanpa ada fungsi pengorganisasian, semua bekerja tanpa diatur, tanpa diorganisir, siapa mengerjakan apa, nggak jelas, ya. Maka hanya tinggal menunggu waktu aja. Perusahaan seperti itu pasti cepat atau lambat pasti akan gulung tikar, ya, atau selesai. Bayangkan seorang teknisi mengurus pencatatan keuangan, gitu kan. Tentu Anda bisa bayangin deh kondisi keuangannya seperti apa, gimana cara ngerjainnya, dan bagaimana kualitas laporan keuangannya. Nggak jelas. Orang Cirebon mengatakan beli jelas itu mah, gitu. Ya. Bayangkan seorang bendahara memperbaiki mesin, ya nggak bisa, ya nggak bisa, nggak mungkin. Jadi prinsip right man on right place sangat dipegang teguh di dalam fungsi pengorganisasian. Ya. Tidak akan berjalan semua itu kalau pengaturannya seperti itu, karena memang bukan kapasitasnya. Untuk itu penting manajemen menjalankan fungsi pengorganisasian. Dengan fungsi pengorganisasian, semua aktivitas menjadi mudah dijalankan. Gitu. Semua sumber daya akan memberikan manfaat, memberikan faedah, memberikan utilities yang maksimal. Ya, sumber daya yang harus digunakan akan menghasilkan sesuatu yang maksimal bagi perusahaan. Nah, oke, mari kita mulai dengan slide tutorialnya. Definisinya kurang lebih seperti ini, ya. Fungsi pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengelompokkan orang
alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menciptakan kestabilan dalam perusahaan, dalam lembaga, atau juga bisa diterapkan dalam keluarga tentunya. Prinsip right man in right place, ya, itu semua adalah tujuannya untuk menciptakan kestabilitasan, stabilitas mutlak, ya, untuk dialami, untuk diperoleh oleh perusahaan guna mencapai tujuan akhir perusahaan. Unsurnya, unsur di dalam fungsi organisasi ada manusia, ya, yang berbeda, yang beragam, kegiatan yang beragam, alat, tugas, dan tanggung jawab yang beragam, serta wewenang yang beragam, tetapi keberagaman-keberagaman itu digunakan untuk mencapai satu tujuan tunggal, satu goal. Ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari pengorganisasian yang baik adalah memberikan job desk yang jelas, ya, memungkinkan setiap orang berada di posisi yang tepat sesuai dengan talentanya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing, ya. Kemudian menciptakan orang-orang atau orang-orang di dalam organisasi itu tahu kewajiban dan wewenangnya. Ya. Nah, di dalam fungsi organisasi kita mengenal beberapa tipe struktur, ya, tipe struktur. Yang pertama adalah tipe struktur organisasi garis. Tipe struktur organisasi garis ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Anda pernah mengerjakan di sesi yang sebelumnya, namun saya garis bawahi aja bahwa kelebihannya antara lain memiliki kesatuan komando yang terjamin, ya. Kemudian pengambilan keputusan cepat. Prinsip right man dan right place bisa dijalankan di dalam struktur ini, ya. Kemudian kelemahannya, maju mundurnya perusahaan, maju mundurnya organisasi ditentukan oleh satu orang, yaitu leader atau owner, ya. Yang kedua, organisasi seperti ini punya kecenderungan memiliki pemimpin yang otoriter, ya. Otoriter itu artinya apa, ya? Ya, A, B, semua tergantung apa kata saya, gitu. Yang lain bawahan saya harus nurut sama saya, itu otoriter, ya. Kemudian tipe struktur organisasi fungsional, ya, kelebihannya antara lain tugas-tugas karyawan dapat dibagi secara tegas sehingga tidak ada miskom, tidak ada overlapping, tidak ada kesimpang siuran lah, intinya begitu. Kemudian memungkinkan para karyawan lebih produktif karena dia sudah terspesialisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga, koordinasi bagi karyawan pada fungsi yang sama mudah karena terdapat persamaan tugas. Jadi kita sama-sama di bagian pemasaran nih misalnya. Jadi kita bisa melakukan koordinasi dengan mudah, ya. Kemudian kelemahannya, kelemahannya sulit untuk membuat mutasi karyawan. Jadi orang yang sudah concern di bidang produksi akan sulit untuk dipindah mengerjakan pekerjaan di bidang marketing misalnya, ya, seperti itu. Kemudian koordinasi yang menyeluruh melibatkan semua bagian sangat sulit. Karena apa? Tipe struktur ini sudah mulai kelihatan kompleks dan rumit, ya. Oke. Yang berikutnya adalah tipe struktur organisasi garis dan staf. Ya, kebaikannya, tipe struktur ini dapat diterapkan untuk jenis organisasi yang sangat besar, memiliki cabang yang banyak, memiliki anak perusahaan yang banyak, memiliki banyak sekali diferensiasi produk, ya. Kemudian pembagian tugas antara pimpinan, staf, pelaksana sangat jelas, ya. Kemudian yang ketiga, terdapat spesialisasi, ya. Jadi orang bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Jadi mirip dengan kelebihan yang tipe struktur sebelumnya.
Pengambilan-pengambilan keputusan sangat rasional karena apa? Pimpinan mengambil keputusan didampingi oleh orang-orang ahli di bidangnya, gitu kan. Kelemahannya, kelemahannya adalah rasa solidaritas kurang. Mengapa rasa solidaritas kurang? Bayangin perusahaan BUMN Pertamina atau KAI atau Telkomsel misalnya. Orang di bagian pemasaran belum tentu kenal dengan orang di bagian produksi. Karena apa? Ruang lingkupnya sangat luas. Kantornya beda, ya. Pabriknya ada di tempat yang berbeda, ya. Maka sangat memungkinkan bahwa orang satu mungkin tidak kenal dengan orang di bagian yang lain. Jadi rasa solidaritasnya kurang. Kelemahan yang kedua adalah eh, para pelaksana di bagian bawah, para mandor, para karyawan itu sangat sulit untuk membedakan mana nasihat, mana perintah, ya. Jadi agak cukup ambigu. Ini bos saya ini perintah atau nasihat ya. Karena apa? Karena kompleks perusahaannya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk fungsi manajemen pengorganisasian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi video pembelajaran berikutnya. Stay positive, stay productive, and stay healthy. God bless.